Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Oktavia Ardianti dengan NIM 20200015229 akan mendongeng dengan cerita Si Kancil yang Bijak. Tokohnya ada kancil, kelinci, harimau, singa, dan gajah. Sinopsis dari ceritanya, di suatu hari diadakan pemilu untuk memilih kandidat Raja Hutan. Kandidatnya ada kancil, harimau, singa, dan gajah. Dan yang menjadi Raja Hutan nantinya adalah kancil, karena ketiga hewan tersebut tidak dipilih karena mereka berbuat curang untuk menjadi Raja Hutan, sehingga hewan-hewan hutan tidak mau memilihnya. Selamat menyaksikan. Si Kancil yang Bijak. Di siang hari, hewan-hewan di hutan Progo beramai-ramai berkumpul di lapangan tengah hutan. Ada pengumuman bahwa akan dilaksanakan pemilu untuk memilih Raja Hutan. Hewan-hewan hutan sangat senang karena ada pergantian Raja Hutan. Calon yang menjadi kandidat adalah singa, harimau, gajah, dan kancil. Hewan-hewan di hutan sangat senang apabila kancil menjadi raja hutan. Walaupun badannya kecil, tetapi kancil itu pintar dalam memberikan solusi apabila terjadi permasalahan. Kancil juga merupakan hewan yang sabar dan suka menolong. Kancil memang disukai oleh hewan hutan, namun sebaliknya, hewan di hutan takut pada singa, harimau, dan gajah. Ketakutan itu karena singa dan harimau mengancam. Apabila hewan-hewan di hutan tidak memilihnya, maka hewan yang kecil di hutan akan dimakan oleh harimau dan singa. Gajah pun juga mengancam akan menyeruduk hewan-hewan agar tercebur ke Sungai Progo. Hewan di hutan pun bingung karena sesungguhnya sama sekali tidak suka apabila di antara singa, macan, dan gajah menjadi raja hutan. Kelinci, salah satu hewan yang takut apabila anaknya dimakan oleh singa dan harimau, diam-diam menjumpai kancil, lalu menceritakan hal sesungguhnya, bahwa hewan di hutan takut terhadap ancaman singa, harimau, dan gajah. Waktu itu, kancil sedang duduk-duduk di pinggir sungai. "Hei, kelinci, ada keperluan apa dirimu sampai di sini?" tanya kancil kepada kelinci. "Begini loh kancil, aku ingin bercerita, tetapi bingung," jawab kelinci sambil bermain rumput. "Ada apa? Kok tampaknya ketakutan sekali kamu?" Jadi sebenarnya hewan-hewan hutan takut terhadap ancaman singa, harimau, dan gajah apabila tidak memilih mereka menjadi raja hutan. Padahal hewan hutan tidak suka terhadap mereka. Maka dari itu, aku ingin minta tolong kepadamu agar membuat mereka sadar. Kalau aku boleh tahu, mengapa hewan-hewan tidak suka kepada harimau, singa, dan gajah? Mereka bertiga ingin menjadi raja hutan, tetapi mereka suka berbuat curang dengan cara mengancam dan membuat takut hewan-hewan hutan. Aku punya anak, Cil. Aku takut kalau anak-anakku dimakan oleh singa dan harimau. Hewan lainnya di hutan ini pun tidak ada yang suka kepada mereka bertiga. Tolong ya, Cil, hewan-hewan di hutan ini menginginkan kamu yang menjadi raja hutan. Ternyata seperti itu ya. Kalau begitu, akan kuusahakan supaya singa, harimau, dan gajah kapok dan pergi dari hutan ini. Terima kasih, Kancil. Aku sudah lega setelah bercerita kepadamu. Kalau begitu, aku mau pulang dulu menengok anak-anakku.
Kelinci pun berpamitan kepada kancil. Setelah kelinci pulang, kancil mencari ide. Kira-kira apa ya yang harus ia lakukan untuk membuat 3 hewan tersebut kapok dan pergi dari hutan Progo. Kancil punya ide, yaitu membuat ketiga hewan itu tercebur ke sungai Progo supaya tidak menakuti penduduk hutan lagi. Kancil pun berdiskusi dengan hewan hutan yang lainnya. Hewan-hewan pun setuju dan merasa senang sekali terhadap rencana kancil itu. Akhirnya, hari pemilu pun tiba. Acara dimulai dengan aman dan tertib. Setelah itu, kelinci menghampiri singa akan membuatnya senang dan terjebak dengan jebakan kancil. "Hei singa, aku tadi memilihmu loh. Anak-anakku tidak jadi kau makan kan? Sebenarnya kau pantas sekali menjadi raja hutan karena badanmu gagah, kuat, dan hebat." Kelinci, memang hanya aku yang pantas menjadi raja hutan, bukan singa ataupun gajah. Benar kan? Hahaha. Sekarang kemarilah ikut aku. Hewan hutan sudah menyiapkan hidangan di pinggir sungai loh. Hewan hutan sangat senang jika kamu menjadi raja hutan. Singa terlanjur terlena dengan pujian kelinci. Singa pun ikut berjalan di belakang kelinci menuju sungai. Begitupun harimau yang dibohongi oleh monyet dan gajah yang dibohongi oleh kerbau. Singa, harimau, dan gajah benar-benar tidak tahu jika itu semua jebakan. Di pinggir sungai telah dibuat jebakan dari bambu yang ditutup rerumputan dan tanah. Apabila ketiga hewan itu melewatinya, maka akan langsung tercebur ke sungai Progo. Ketiga hewan tersebut telah sampai pinggir sungai. Mereka bingung dan bertanya, di mana hidangannya? Kancil lalu memberitahu bahwa hidangan sudah tersedia di pinggir sungai bagian pojok. Grupiak, biur! Singa, macan, dan gajah tercebur ke sungai Progo. Hewan-hewan di hutan berteriak karena senang sekali. "Kancil, pasti ini ulahmu." Gajah marah sekali kepada kancil. "Akan kubalas kalian, hewan-hewan kecil akan kumakan." Harimau juga tak kalah marah kepada kancil. "Awas kau kancil, aku akan kembali lagi memakanmu," teriakan singa yang sangat marah juga. Kemudian kancil pun berkata, "Hei singa, macan, gajah, sebenarnya aku tidak akan menjebak kalian seperti ini apabila kalian tidak berbuat curang dan menakut-nakuti penduduk hutan. Pemilu itu dilakukan dengan jujur tanpa memaksa ataupun mengancam. Penduduk hutan sudah tahu siapa yang pantas menjadi raja hutan. Bukan aku sombong kepada kalian, tetapi tindakan kalian sudah tidak baik dan tidak mencerminkan sikap pemimpin. Maka dari itu penduduk hutan menobatkanku sebagai raja hutan." Akhirnya singa, macan, dan gajah sudah tenggelam di sungai Progo karena tiba-tiba ada banjir dari utara yang membuat mereka terhanyut. Sungai Progo itu dalam sekali dan mengalir hingga lautan. Tentunya ketiga hewan tersebut tidak akan bisa kembali lagi ke hutan Progo. Hewan-hewan hutan Progo sangat setuju jika kancil menjadi raja hutan. Setelah singa, gajah, dan harimau pergi, kehidupan di hutan Progo pun sangat aman, tentram, dan bahagia. Tamat.